Salam, puji Tuhan. Kita kembali bersama dalam program ibadah online di Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang pengertian firman Tuhan, saya mengajak semuanya untuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup ini, karena Engkau yang memberikan terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, bawalah kami semua Tuhan, berjalan dalam kehendak-Mu dan berjalan sesuai dengan keinginan-Mu. Kami hanya bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolonglah kami Tuhan hari ini di dalam pengertian tentang firman-Mu Tuhan, supaya kami betul-betul memahaminya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan program ini ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang mengatur semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada hari ini, tetap semangat yuk melayani Tuhan, tetap semangat dalam hidup ini, bahwa Anda ada karena Tuhan. Mungkin Anda berpikir saat ini, aku sudah lama menjadi Kristen, aku sudah lama percaya sama Tuhan, tetapi kenapa hidup saya begini-begini saja? Tapi kenapa aku alami hal yang buruk? Mungkin itu pertanyaan di dalam hatimu saat ini. Anda ingin tahu siapa Anda sebenarnya. Mungkin Anda baru mengerti melalui program ini bahwa Anda adalah manusia yang diberkati Tuhan. Melalui program ini, melalui online ini, melalui ibadah ini, Anda saya ajak untuk mengerti tentang kebenaran ini. Siapa diri Anda sebenarnya? Pertanyaan ini akan terjawab di dalam hidupmu. Siapa sih aku? Aku sudah lama ikut Tuhan. Aku sejak lahir menjadi Kristen. Tetapi aku nggak tahu apa yang menjadi kebaikan dalam diriku. Apa yang untung dalam hidupku. Hari ini jawaban itu akan terjadi. Dan jawaban itu Anda terima. Dengar saudaraku, keuntungannya luar biasa ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Keuntungannya luar biasa ketika Anda menjadi orang Kristen. Keuntungannya luar biasa ketika Anda tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tema hari ini adalah prioritasku. Mungkin Anda terkejut, loh, aku punya prioritas ya? Betul, Anda memiliki prioritas. Apa sih pengertian prioritas? Prioritas itu adalah yang diutamakan. Prioritas itu adalah yang didahulukan. Prioritas itu adalah kelebihan yang dimiliki. Ini perlu Anda taruh di dalam pemikiran Anda. Bahwa Anda itu memiliki prioritas. Anda bukan manusia yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi Anda manusia yang diutamakan oleh Tuhan. Tetapi Anda manusia yang diberi kelebihan oleh Tuhan. Tetapi Anda manusia yang sangat berharga bagi Tuhan. Taruh pengertian ini dalam hatimu. Katakan sama-sama dengan saya, aku memiliki prioritas. Tepuk dada Anda. Katakan, aku memiliki prioritas. Prioritas apa yang Anda miliki? Siapa yang memberikan prioritas itu? Saya akan jelaskan hari ini supaya Anda betul-betul lega dan tidak ada kebimbangan dalam hatimu, dan supaya Anda betul-betul sangat-sangat semangat menjalani hidup ini bersama Tuhan Yesus, karena Anda adalah manusia yang memiliki prioritas. Apapun status Anda, apapun gender Anda, apapun yang engkau alami,
Jangan Anda membingungkan diri Anda sendiri. Anda memiliki prioritas. Siapa yang memberikan prioritas itu? Hanya Tuhan Yesus. Ayo baca yuk, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dengar saudaraku, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus yang memberikan prioritas dalam hidupmu. Engkau tidak akan mengalami kebinasaan, engkau tidak akan mengalami hukuman, engkau terbebas, engkau terlepas, engkau diselamatkan ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan prioritas di dalam hidupmu. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kelebihan di dalam hidupmu. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan keutamaan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus yang sanggup melakukannya. Manusia bisa berkata kepada Anda, engkau tidak berguna. Tetapi dengar, Tuhan memberikan kekuatan dalam hidupmu supaya engkau menjadi manusia yang berguna. Tetap pegang kepercayaanmu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan prioritas dalam hidupku. Saya akan beritahukan kepada Anda, prioritas apa saja yang Anda miliki. Saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini engkau mendengarkan program ini atau melihat program ini dengan teman-temanmu, dengan saudara-saudaramu, atau dengan anak-anakmu. Bawa mereka semua, katakan kepada mereka bahwa Yesus itu Tuhan. Dan hanya Yesus yang sanggup memberikan prioritas itu. Buat mereka semuanya supaya percaya hanya Yesus Tuhan yang memberikan prioritas itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak memiliki prioritas. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak memiliki kelebihan. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa menerima keselamatan. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa menerima kehidupan yang kekal, yang luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukannya. Apa saja prioritas yang kita terima dari Tuhan? Apa saja prioritas itu? Anda ingin dengar? Anda ingin tahu? Anda ingin mengerti? Anda bisa buka. Prioritas yang pertama ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 2. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, ini prioritas Anda yang pertama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Prioritas pertama yang Anda miliki ketika Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Anda betul-betul meyakininya, Anda memiliki prioritas yang pertama. Prioritas yang pertama adalah menjadi anak-anak Allah. Luar biasa saudara. Itu prioritas yang Anda terima. Ketika engkau dengan hati yang penuh sukacita, ketika engkau dengan keyakinan yang luar biasa, memegang teguh kepercayaanmu bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau memiliki prioritas itu. Prioritas yang pertama adalah Anda menjadi anak-anak Allah. Jangan engkau lepaskan kepercayaanmu. Jangan engkau tinggalkan prioritasmu. Anda adalah anak-anak Allah. Anda adalah manusia yang dikasihi Tuhan. Anda adalah manusia yang diberkati Tuhan. Anda adalah manusia yang memiliki kelebihan dari Tuhan. Buang keputusasaanmu. Buang rasa kebimbanganmu. Tetap pegang. Yes, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku percaya bahwa aku memiliki prioritas itu. Berapa banyak saudara yang mendengarkan saat ini
Berapa banyak saudara yang melihat program saat ini, katakan aku bersuka cita karena aku memiliki prioritas itu. Haleluya. Ini masih yang pertama, saudaraku. Masih ada lagi prioritas yang selanjutnya. Saya catat di sini ada 4 prioritas yang diberikan Tuhan kepada kita ketika kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Prioritas yang pertama Anda boleh catat, yaitu kita dijadikan sebagai anak-anaknya. Tertulis tadi di dalam mana? Yohanes pasal 1 ayat 12. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Itu adalah prioritas yang pertama. Sekarang prioritas yang kedua. Anda bisa buka di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Ini adalah prioritas yang kedua. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kembali lagi dikatakan oleh Yesus Kristus. Manusia tidak bisa memiliki kekudusan, manusia tidak bisa memiliki kesucian tanpa datang kepada Tuhan Yesus. Tanpa ada pengorbanan darah Yesus, manusia tidak bisa memiliki kesucian. Manusia tidak bisa memiliki kekudusan. Dikatakan di sini, engkau telah dikuduskan. Dengar saudaraku, ini adalah prioritas yang kedua, bahwa hidupmu sudah dikuduskan. Engkau bukan lagi manusia yang kotor, engkau bukan lagi manusia yang terpuruk, engkau bukan lagi manusia yang ternoda, tetapi Tuhan sudah menguduskan engkau. Jangan engkau menyesali dirimu. Aku ini manusia berdosa, aku ini manusia yang cemar, aku ini manusia yang sudah terlilit oleh kejahatan. Tapi dengar saudaraku, hari ini ada firman yang luar biasa. Engkau sudah dikuduskan, engkau sudah disucikan. Ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, darahnya sudah menguduskan engkau. Luar biasa. Itu adalah prioritas yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jangan engkau menyesali dirimu. Betul, Anda manusia yang berdosa. Betul, Anda manusia yang ternoda. Betul, Anda manusia yang tercemar. Betul, Anda manusia yang terhina. Tetapi karena engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau memiliki prioritas itu. Engkau dikuduskan oleh Tuhan. Dan sampai selama-lamanya engkau dikuduskan oleh Tuhan. Nanti Anda saya beritahu caranya supaya kita menjaga prioritas itu. Yang pertama tadi apa? Kita diberi prioritas menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita diberi prioritas, hidup kita dikuduskan. Luar biasa enggak? Luar biasa. Kejahatan apapun yang sudah engkau alami, kejahatan apapun yang menimpa engkau, kejahatan apapun yang mempengaruhi engkau, hari ini buang semuanya. Katakan dalam hatimu, Yesus sudah menguduskan aku. Aku sudah suci karena darah Yesus ada dalam hidupku. Jangan Anda terpuruk karena kesalahan yang telah Anda perbuat. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kekudusan dalam hidupmu. Manusia tidak bisa melakukan hidup kudus. Manusia tidak bisa melakukan hidup suci. Apapun yang manusia lakukan tidak akan bisa menjalani kekudusan ini. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kekudusan dalam hidup Anda dan saya. Berapa banyak Anda mulai tersenyum hari ini? Oh, aku ini adalah manusia yang kudus ya. Betul saudaraku. Bukan saya yang berbicara, bukan program ini yang berbicara, bukan ibadah online ini yang berbicara, tapi firman Tuhan yang berbicara. Dengan darah Yesus, dengan persembahan tubuh Yesus Kristus, kekudusan itu engkau terima. Ini prioritas yang kedua. Yang ke satu tadi apa? Anda dijadikan anak-anak Allah.
Yang kedua apa? Hidup Anda dikuduskan. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi. Seneng gak jadi orang Kristen? Seneng. Seneng gak jadi orang percaya sama Tuhan Yesus? Seneng. Makanya hari ini jangan susah. Setelah Anda mengetahui kebenaran ini, ayo semangat ya, semangat. Semangat. Jangan kemana-mana, ikuti terus program ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya ini. Melalui program ini, kami semua membawa Anda untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bawa saudara-saudaramu, bawa teman-temanmu, bawa kerabat-kerabatmu, suruh ikuti program online ibadah di Gereja Allah Baik Daat ini. Di sini Anda akan menemukan pengertian-pengertian yang baru. Di sini Anda mengerti tentang, oh ini kebenarannya. Yang kedua tadi sudah saya kasih tahu bahwa prioritas Anda adalah dikuduskan. Nah, yang ketiga sekarang, saya catat di sini ada 4. Yang ketiga, Ibrani pasal 10 ayat 17. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Oh, luar biasa saudaraku. Dan aku, kata Tuhan, tidak mengingat lagi dosa-dosamu dan kesalahanmu. Kita dapat amnesti. Enak enggak? Enak. Itu prioritas Anda yang ketiga. Sudah dijadikan anak-anaknya, sudah diberi hidup kudus, masih dosa-dosa kita tidak diingat. Enak enggak? Enak. Mungkin Anda mulai terkejut. Loh iya Pak, baru tahu saya. Nah, inilah keunggulan program ini. Bahwa apa yang tidak Anda ketahui akan terjawab di dalam program ini untuk hidup Anda. Ini prioritas yang ketiga. Prioritas yang pertama tadi, dijadikan anak-anak Allah. Prioritas yang kedua, hidup Anda dikuduskan. Prioritas yang ketiga, dosa-dosa kita tidak diingat. Enak loh. Dosa-dosa kita tidak diingat. Siapa yang memberikan itu saudaraku? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan itu. Makanya ajak semua saudara-saudaramu, ajak semua rekan-rekanmu, ajak semua teman-temanmu, ajak semua siapa yang Anda kenal untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yesus hanya yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itu adalah prioritas Anda. Anda manusia yang dilebihkan oleh Tuhan. Anda manusia yang diutamakan oleh Tuhan. Anda manusia yang dihargai oleh Tuhan. Jangan putus asa ya. Hidup ini luar biasa. Ketika Anda memahami pengertian ini. Mungkin Anda baru terjawab. Iya Pak, aku beberapa tahun ini sudah jadi Kristen. Kok baru dengar ya saat ini ya. Bahwa aku ini diberi oleh Tuhan prioritas. Luar biasa enggak? Katakan dalam hatimu, puji Tuhan aku jadi orang Kristen. Puji Tuhan aku percaya Yesus Tuhan. Bahwa aku memiliki prioritas. Masih ada satu lagi prioritas. Supaya kita betul-betul yes mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Prioritas yang keempat. Buka di dalam Ibrani tetap pasal 10 ayat 18. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. No, prioritas keempat, diampuni. Luar biasa. Mungkin Anda mulai ketawa, yes. Dosaku diampuni. Yes. Luar biasa. Sangat luar biasa. Inilah keuntungannya menjadi orang Kristen. Inilah keuntungannya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya yang
dapat memberikan semuanya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. 4 prioritas ini ada di dalam hidupmu. 4 prioritas ini akan melekat terus di dalam hidupmu. Saya ulangi lagi, engkau adalah anak-anak Allah, prioritas pertama. Hidupmu sudah dikuduskan. Prioritas kedua. Prioritas ketiga, dosa-dosamu dilupakan. Prioritas keempat, engkau diampuni. Tinggal hatimu saja. Kalau saran saya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang Anda alami, apapun problem-problem yang Anda terima, apapun masalah-masalah yang Anda hadapi, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap percayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup dan pasti bisa merubah hidupmu. Luar biasa. Nah, sekarang caranya bagaimana, Pak? Supaya aku bisa menjaga prioritas itu sampai akhir hidupku. Ini menjadi pertanyaan. Dan saya akan berikan solusinya juga. Supaya Anda betul-betul terima sepenuhnya. Sudah terima prioritas dan sudah juga terima caranya menjaga supaya prioritas itu tetap ada di dalam hidup Anda. Yang bersuka cita katakan amin. Luar biasa saudaraku. Mau gak Anda menjaga prioritas itu? Kalau Anda mau menjaga prioritas itu, ayo buka di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Ini cara menjaga prioritas itu. Roma pasal 12 ayat 2, ini sudah ayat hafalan. Tak rasa Anda semua sudah tahu, tapi memang kita harus baca. Roma pasal 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini caranya kita menjaga prioritas dalam hidup kita. Jangan menjadi serupa dengan isi dunia ini. Ubah mindset Anda. Kalau memang ini baik dan ini menjadi kehendak Tuhan, ikuti. Kalau ini buruk dan bukan menjadi kehendaknya Tuhan, buang. Enak toh? Rubah mindset Anda. Jangan menjadi serupa. Itu kuncinya. Supaya prioritas Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita. Pak, aku nggak bisa, Pak. Aku nggak ada yang membimbing, Pak. Aku hidupku jauh, Pak, dari rekan-rekanku. Dengar saudara, Anda bisa lihat program ini. Nanti kalau ada waktunya, program ini menayangkan nomor-nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Anda bisa hubungi. Anda akan diberikan solusinya. Dan Anda akan mengerti tentang kebenarannya. Dan Anda tidak sendiri. Program ini ada bersama Anda. Karena ini adalah rencana Tuhan dan ini adalah pelantara dari Tuhan untuk Anda supaya Anda mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah dengan pembaharuan akal budimu. Rubah mindset Anda. Yang lain biarlah berbuat negatif. Tetapi Anda, pesan saya, berbuatlah yang positif. Berbuatlah yang betul-betul berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah cara kita untuk menjaga prioritas yang sudah Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Masih ada lagi supaya jelas. Bagaimana caranya, Pak? Supaya aku ini bisa mampu menjaga dan bisa berbuat sesuai dengan keinginan Tuhan. Ada satu cara. Mungkin Anda sudah mulai berpikir, ya Pak, aku akan menjaga prioritasku itu yang sudah diberikan Tuhan. Tetapi aku nggak mampu, Pak. Tetapi aku nggak kuat, Pak. Tetapi aku nggak bisa, Pak.
Oh, masih ada penolong bagimu. Saya akan jelaskan saudaraku. Satu penolong yang tidak pernah meninggalkanmu. Satu penolong yang tidak pernah melupakanmu. Asal engkau berseru kepada Tuhan. Aku butuh engkau Tuhan. Aku butuh pertolonganmu Tuhan. Aku butuh engkau yang bisa membawa aku dan menjaga aku. Dan supaya prioritasmu tetap ada di dalam hidupku. Tidak gampang. Kalau Anda menjaga prioritas Anda yang sudah diberikan Tuhan tanpa pertolongan Tuhan, jangan harap Anda mampu. Siapa yang bisa memberikan pertolongan itu supaya prioritas Tuhan tetap ada? Ayo dibuka yuk. Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Luar biasa. Yohanes pasal 14 ayat 26. Ini yang bisa membantu Anda. Saya beri contoh. Yohanes pasal 14 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dengar. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa saudaraku? Roh Kudus. Yang akan memberikan Anda pengajaran untuk selalu berbuat baik. Roh Kudus yang selalu mengingatkan Anda. Kalau itu buruk, Roh Kudus akan katakan, jangan lakukan. Tetapi ketika engkau melakukan kebaikan, Roh Kudus akan teguhkan, lakukan. Siapa yang bisa menolong Anda untuk bisa menjaga prioritas yang sudah Tuhan berikan? Hanya Roh Kudus. Berapa banyak di antara saudara saat ini yang perlu pertolongan dari Roh Kudus? Tepuk dada Anda. Aku Tuhan. Aku perlu pertolonganmu. Aku perlu campur tanganmu Roh Kudus. I need you Lord. Aku butuh engkau Tuhan. Katakan. Mungkin saat ini Anda mulai merasakan hal itu. Dengar. Roh Kudus akan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tinggal engkau buka hatimu. Katakan, Tuhan, aku perlu engkau. Ya Roh Kudus, datanglah. Urapi aku. Katakan. Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kepadamu apa yang sudah dikatakan firman di dalam hidupmu. Oh, luar biasa saudaraku. Ketika Anda sudah percaya bahwa Tuhan itu adalah Yesus. Saya ulangi kembali. Anda memiliki 4 prioritas ini. Prioritas pertama adalah Anda dijadikan anak-anaknya. Prioritas kedua, Anda dikuduskan. Prioritas ketiga, Anda yang telah berbuat dosa sudah dilupakan. Prioritas keempat apa? Anda diampuni. Ini keuntungan menjadi orang Kristen. Ini keuntungan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan jangan bimbang, jangan ragu, jangan berputus asa. Ketika engkau sudah terima itu. Luar biasa saudaraku. Anda mungkin baru sadar ya, bahwa Anda memiliki prioritas itu. Ayo, berapa banyak Anda yang sudah melihat dan mendengar program ini? Buang keputusasaanmu. Karena engkau adalah manusia-manusia yang dimiliki oleh Tuhan. Manusia-manusia yang diberi oleh Tuhan prioritas. Dan sudah saya jelaskan kepada Anda, bagaimana caranya menjaga prioritas itu tidak bisa hilang dalam hidup Anda. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan mungkin Anda berpikir lagi, aku tidak bisa Pak, tidak mampu. Ingat, Anda diberi Roh Kudus. Kalau Anda belum percaya, Roh Kudus ada di dalam hidupmu, minta hari ini. Katakan, Tuhan aku perlu Roh Kudus. Tuhan aku ingin Roh Kudus ada di dalam hidup. Katakan di dalam hati. Ya Roh Kudus datanglah. Ya Roh Kudus penuhilah aku. Ya Roh Kudus buatlah aku mampu. Katakan itu dalam hatimu. Maka Roh Kudus akan mengajarkan engkau. Maka Roh Kudus akan mengingatkan engkau.
Apa yang terbaik bagi Tuhan, lakukan. Apa yang tidak terbaik bagi Tuhan, buanglah. Anda manusia-manusia yang sangat berharga. Anda manusia-manusia yang luar biasa. Anda manusia-manusia yang sangat-sangat memiliki kelebihan. Anda berbeda dengan yang lainnya, karena Anda memiliki Tuhan Yesus. Anda berbeda dengan yang lainnya, karena Anda diberi prioritas. Anda berbeda dengan yang lainnya, karena Roh Kudus ada di dalam hidupmu untuk menolongmu. Siapa yang gak mau diberi prioritas? Tentunya semuanya mau. Nah, kalau Anda mau diberi prioritas, engkau yang belum percaya Yesus Tuhan, katakan hari ini, yes, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin saudaramu yang melihat hari ini yang belum percaya, katakan kepada mereka bahwa hanya Yesus Tuhan yang sanggup memberikan prioritas itu. Sebagai ayat terakhir, Anda bisa buka di dalam Matius pasal 3 ayat 17. Ini luar biasa. Matius pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Siapa yang gak mau dikasihi Tuhan? Siapa yang gak mau dikenan oleh Tuhan? Pasti semuanya mau. Inilah endingnya hidup kita mengikut Yesus. Inilah endingnya ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Siapa yang gak mau dikasihi oleh Tuhan? Siapa yang gak mau dikasihi oleh Tuhan? Ini endingnya saudara. Ketika engkau sudah waktunya, dan Tuhan sangat sukacita sekali. Inilah anak yang aku kasihi. Inilah anak yang aku perkenan. Kita butuh dikasihi Tuhan. Kita butuh diperkenan oleh Tuhan. Berapa banyak hidup Anda sekarang yang mulai merosot? Berapa banyak hidup Anda yang mulai meninggalkan gereja? Berapa banyak engkau yang sudah mulai melupakan ajaran-ajaran Tuhan? Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan kepada Anda, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Pak, aku tidak bisa, Pak. Bisa. Ketika engkau melihat program ini dan lihat program ini terus sampai engkau betul-betul memahami kebenarannya, engkau akan mengetahui bahwa pertolongan Tuhan ada di dalam hidup, bahwa perkenanan Tuhan ada di dalam hidup, bahwa engkau betul-betul dikasihi oleh Tuhan. Ayo, jangan berputus asa kembali, jangan menyesal kembali, jangan sakit hati kembali. Hidup Anda dimiliki oleh Tuhan karena engkau diprioritaskan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berapa banyak saudara yang mendengar firman ini dan mulai membuka hatimu. Saya akan berdoa khusus untuk Anda. Anda bisa katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, mulai hari ini aku akan melupakan segala keburukan-keburukanku. Mulai hari ini Tuhan, aku akan meninggalkan jalan yang sesat. Mulai hari ini Tuhan, aku akan kembali kepadamu. Lakukan saudaraku, lakukan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat mencintai engkau. Tuhan sangat menyayangi engkau. Engkau manusia yang sudah disucikan oleh Tuhan. Engkau manusia yang sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau manusia yang sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Engkau bukan manusia yang biasa, tetapi engkau berharga di mata Tuhan. Jangan menyesal akan kehadiranmu di muka bumi ini. Jangan engkau berputus asa karena kehidupanmu. Tuhan ada untuk Anda. Dan Anda hidup disertai oleh Tuhan. Buang kebimbangan Anda, buang kebingungan Anda. Tetap fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Dan katakan, sampai selama-lamanya aku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Luar biasa, ketika engkau mengatakan ini, maka surga akan bertepuk tangan, maka surga akan bersuka cita bahwa engkau kembali ke jalannya Tuhan. Angkat tanganmu saudara, dan pegang di dadamu, buka hatimu dan katakan, ya Tuhan, ini aku yang telah lama meninggalkanmu Tuhan. Hari ini aku mengambil keputusan untuk datang kembali kepadamu. Ayo, berapa banyak engkau saat ini? Buat komitmen dalam hatimu, Aku kembali kepadamu Tuhan, aku kembali kepadamu Tuhan. Siapapun Anda saudaraku, siapapun Anda, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau kembali kepada Tuhan, dengan hati terbuka Tuhan akan memeluk engkau. Buang keraguan, datang kepada Tuhan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu hari ini Tuhan. Tolonglah mereka semuanya Tuhan. Tolonglah mereka semuanya Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Yang memulai hatinya Tuhan untuk bisa hidup bersamamu. Lepaskan urapanmu bagi mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu Tuhan. Semuanya engkau jamah Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, engkau ubah hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu turun atas mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkatimu.